Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menikmati kebaikan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung saja membuka Alkitab kita. Saya tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kita melihat dalam Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kelima, bagaimana firman Tuhan akan mengingatkan kita, mengajar kita. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu silakan menyimaknya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang kita sudah baca atau saudara sudah simak ini, Yakobus dia mengajak, dia mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman untuk tetap bersabar. Yakobus adalah saudara dari Yesus yang menulis kitab ini. Dia bukan saja hanya bisa menulis surat ini, tetapi dia bukan hanya sekedar menulis surat ini, tapi kita melihat di dalam ayat-ayat ini bagaimana Yakobus dia sendiri mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dan di sini dia dengan pengalaman pribadi bersama Tuhan, Yakobus ingin agar gereja Tuhan, gereja yang ada pada saat ini, umat Tuhan, untuk tetap bersabar dalam penderitaan, dalam menanti kedatangan Tuhan. Di sini dikatakan dalam perikopnya, bersabar dalam penderitaan. Bagaimana pengalaman pribadi dari Yakobus, dia inginkan kerinduan dia agar gereja Tuhan atau umat Tuhan untuk menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua dengan satu kesabaran dan ketekunan, meskipun ketika menantikan Tuhan ada proses. Mungkin ketika kita menantikan Tuhan ada persoalan yang harus kita hadapi, ada kemalangan, ada penderitaan yang mungkin harus kita alami dan di akhir zaman ini. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa Tuhan menjadikan hari mujur dan juga hari malang. Kalau kita melihat di Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14, di situ dikatakan Tuhan menjadikan hari mujur dan hari malang. Mengapa sampai Tuhan ciptakan hari baik atau hari mujur dan hari malang? Di sini pun kita melihat, di situ dikatakan bahwa Tuhan menjadikan hari ini supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dijawab juga di situ ya. Mengapa sampai Tuhan mengadakan atau menjadikan hari mujur dan hari malang? Di dalam ayat-ayat ini juga dijawab supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Karena manusia tidak mengetahui masa depannya akan bagaimana, seringkali mulailah manusia mencoba-coba mencari-cari masa depan saya bagaimana ya. Dengan kartu tarot, dengan ramalan-ramalan bintang, dengan sio, dengan banyak hal. Orang-orang mulai mencari tahu, apalagi kalau udah masuk bulan Berber gini ya. Waduh, peramal-peramalku mulai pada ngumpul untuk meramal Januari tahun depan akan terjadi apa ya. Waduh,
tahun 2026 akan terjadi apa ya? Wah, udah mulai dari sekarang nih dipikirin nih, mau ngeramal apa buat tahun depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata meramal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu bisa dibaca di dalam Ulangan ya. Kita melihat di sini bagaimana Yakobus ini dia memperingatkan kita. Dan di sini dikatakan Tuhan mengadakan hari mujur. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi kita tahu bahwa ada hari-hari di mana kita harus melewatinya. Tentunya sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita harus melewatinya bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah sendiri, bersama dengan Tuhan sendiri. Dan kalau kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 di sini dikatakan, karena dari ayat yang ke-7 dari Yakobus 5 tadi, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi petani sendiri, Yakobus mengangkat petani di sini sebagai satu contoh bahwa petani pun bersabar. Karena kalau kita menanam, jangankan menanam pohon buah, tuh pohon cabai yang di depan tuh, yang sekarang ada buahnya, nggak satu kali ditanam terus blek buah gitu, nggak. Kecuali pohon cabai di depan, karena dipindah dari Mas Yanto ke tempat ini, langsung ada buahnya. Jadi kalau dimulai dari biji, ya ditunggu lama gitu loh, nggak sehari ditanam besok langsung jadi dan berbuah gitu. Kecuali mujizat yang Tuhan adakan bagi Yunus ya, di pohon ara tumbuh besar dan menutupi kepalanya, dan dia ngomel-ngomel ketika pohon ara itu sehari langsung mati lagi. Seringkali kita diperhadapkan pada seperti ini. Rasul Paulus sendiri menulis untuk jemaat di Kolose 1 ayat yang ke-9. Di situ Rasul Paulus tidak henti-hentinya berdoa bagi jemaat Kolose supaya jemaat Kolose ini memiliki hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, agar kuasa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas jemaat Kolose. Sama demikian pun dengan kita. Saya percaya Ibu Gembala kita juga mendoakan kita supaya hal-hal yang terjadi di sidang jemaat sekarang ini, saat ini, didoakan supaya apa? Kemuliaan Tuhanlah yang nampak dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, sebab itu sejak waktu kami mendengarkan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang selanjutnya, ayat 10 dan ayat ke-11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kembali lagi diingatkan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose bahwa ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada proses-proses, ada tantangan, ada hal-hal yang harus kita lewati bersama dengan Yesus. Kalau kita lewatin sendiri, kadang-kadang kita sok kuat. Udah gak mampu, udah mentok baru. Tuhan kok begini ya, begitu ya. Tapi pada saat pagi hari ini lewat firman Tuhan kita diingatkan, petani saja nunggu musim nih. Dia gak tahu besok akan hujan kayak panas. Dia gak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia menunggu sampai tiba musim hujan. Di sini dikatakan hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali saya berkata di hadapan saudara, kok Tuhan gak datang-datang ya, lama amat. Dan seringkali saya katakan bahwa Tuhan itu bisa datang
secara langsung dari langit turun, tetapi juga bisa datang secara pribadi dan mengangkat kita, mengambil kita. Karena kita tahu Tuhan mempunyai kesabaran yang tiada batasnya. Dia panjang, sabar banget. Itu Tuhan. Tetapi kita manusia, kesempatan kitalah yang terbatas untuk menikmati kesabaran Tuhan itu. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana kita diingatkan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Walaupun Tuhan tidak datang sampai saat ini, belum datang dari awan-awan turun ke sini, ke dunia ini atau akhir dari zaman ini, tapi kita melihat ini justru panjang sabarnya Tuhan ini kita pergunakan untuk kita datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim dengan kata huruf besar, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim, kita tahu bahwa hakim itu berbicara tentang Yesus sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini. Di sini, tapi kembali lagi ke dalam Kolose tadi, bagaimana jemaat Kolose, Paulus doakan terus-menerus, tidak henti-hentinya untuk memiliki hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, agar kuasa kemuliaan Tuhan turun atas jemaat Kolose, supaya mereka tetap tekun dan sabar. Ini yang begitu juga dengan gereja Tuhan saat ini. Kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman, kita perlu kuasa kemuliaan itu ada di dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh kekuatan untuk dapat sabar menghadapi kehidupan ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam Injil Markus juga dikisahkan bagaimana ketika Yesus dan 3 muridnya ada bersama di atas bukit, Yesus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sehingga pakaiannya di situ dikatakan pakaiannya bercahaya atau berkilat-kilat atau berkilau-kilau di dalam Markus 9 ayat yang ke-3. Bagaimana kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan? Dalam Markus 9 ayat yang ke-3, kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan ketika kita ada dekat dengan Tuhan. Pada ayat yang ke-1 kita lihat dulu ke atasnya lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Ayat yang kedua. Di sini kita lihat 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi ada 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka dekat dengan Tuhan, Tuhan menampakkan bagaimana kemuliaannya, sehingga pakaian yang dia pakai pun bercahaya, berkilat-kilat, berkilauan. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Yesus berubah ketika orang dekat dengan dia. Ketika ketiga murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ada bersama-sama dengan Yesus. Ketiga muridnya ini ada bersama di atas bukit. Yesus dia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan sehingga bajunya pun berkilat-kilat. Untuk dapat menjadi gereja Tuhan yang sempurna, perlu dipenuhi oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Kuasa kemuliaan itu dapat kita miliki ketika kita dekat dengan Tuhan. Hidup kudus, tidak berbuat dosa, akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa tidak berbuat dosa? Di Roma katakan, karena dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23. Kehilangan kemuliaan Tuhan itu karena dosa. Pada ayat yang ke-7 dari Yakobus pasal yang ke-5, di sini dikatakan, karena itu ya saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani bersabarlah sampai kedatangan Tuhan.
Mengapa begitu pentingnya kedatangan Tuhan ditunggu-tunggu? Karena ketika di sini di ayat yang selanjutnya di sini katakan bahwa hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-9, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saya percaya hakim tidak menghakimi orang di depan pintu ya, tetapi pasti dia masuk. Kapan saja dia bisa masuk ke ruang persidangan. Dia dapat masuk lewat pintu itu. Di sini kita lihat bagaimana kita dituntut untuk hidup kudus supaya kita dapat mengalami kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Yakobus mengajak kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, bukan hidup asal-asalan tetapi hidup kudus supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tadi saya katakan jangan berdosa, atau memang manusia lemah kita, manusia daging kita masih berdosa. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita minta ampun supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa itu. Kita melihat di sini bagaimana ayat yang ke-9, hakim sudah menunggu, telah berdiri di ambang pintu. Kapan saja dia dapat masuk. Dia tidak akan menghakimi di depan pintu, tetapi dia akan masuk dan menghakimi orang-orang yang datang, orang-orang yang akan dihakimi. Seluruh umat manusia terakhir akan mengalami pengadilan atau penghakiman dari Tuhan. Demikian juga dengan kita gereja Tuhan. Kita harus tetap bekerja menabur seperti petani. Petani dia bekerja, dia menabur, dia menanam, tapi dia nggak tahu kapan akan tumbuh itu. Apakah benih semua akan tumbuh? Benih yang semua dia tanam akan tumbuh? Sehingga dia menantikan hujan. Dia menantikan kapan dia bisa menuai kalau itu tumbuh. Karena pertumbuhan itu Tuhanlah yang bisa menumbuhkan. Tuhanlah yang bisa menghidupkan. Demikian pula dengan kita gereja Tuhan. Kita harus tetap bekerja, menabur, menanam, tabur benih Injil pada semua orang. Seperti tadi kita sudah dengar dari Bapak Pendeta Rubin Adi, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Tanam semua yang baik. Entah kapan itu akan tumbuh, itu urusan Tuhan. Sebab yang menghidupkan, yang menumbuhkan itu adalah Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu kapan benih firman Tuhan itu akan tumbuh, karena Tuhanlah yang menentukan pertumbuhan dan waktu untuk menuai kita tidak tahu. Tapi hendaklah, di sini dikatakan kita tetap sabar dan belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Karena untuk segala sesuatu pengkhotbah katakan ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Yakobus juga mengajar kita untuk belajar mengenai ketekunan dan kesabaran. Sekalipun Tuhan mengizinkan penderitaan. Seperti kalau di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-11, kita melompat. Sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia, yaitu mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus mengambil Ayub, kisah dari Ayub. Bagaimana Ayub pernah merasakan menderita semenderita-menderitanya, kehilangan anak, kehilangan harta sampai habis semuanya. Inilah Ayub. Yakobus mengajarkan kita untuk belajar mengenai ketekunan dan kesabaran dari Ayub. Sekalipun Allah mengizinkan Ayub menderita rugi habis-habisan, tapi Ayub tetap sabar dan tekun. Sehingga di terakhir dari ini dikatakan, karena Tuhan dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bukankah di bagian akhir dari kitab Ayub Tuhan menyediakan segala sesuatu yang berlipat ganda daripada semula apa yang dia pernah miliki. Inilah yang namanya pemulihan. Inilah yang namanya kesembuhan. Inilah yang menjadi
ketekunan Ayub terjawab semua, kesabaran Ayub di dalam dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan ketika Allah memulihkan keadaannya, Ayub mendapatkan berkat 2 kali lipat. 2 kali lebih banyak dari apa yang sudah dia miliki sebelumnya. Sebab itu firman Tuhan lewat Yakobus ini, dia mengingatkan kita untuk tetap sabar dan tekun dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, persoalan yang terjadi. Jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari dari persoalan. Orang yang kurang sabar atau orang yang tidak tekun dapat membuat berkat yang lari daripada kita. Kadang-kadang kita mengalami ujian itu lagi. Karena apa? Kita sering lari-lari ketika kita mengalami persoalan masalah hidup. Yakobus 5 ayat 9. Di sini dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Jadi di dalam perjalanan hidup jangan bersungut-sungut. Jangan suka nyalah-nyalahin saat orang, atau jangan suka mempersalahkan, aduh saya gak begini sih. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap tekun, sabar dan menghadapi masalah. Pada hari Tuhan kita akan dihadapkan pada pengadilan. Di sini dikatakan hakim telah berdiri di ambang pintu. Di akhir dari langit dan bumi ini, atau dengan kata lain kita mengenalnya bukan akhir zaman lagi tetapi kiamat, kita akan menghadapi pengadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan nakut-nakutin, tetapi ini memang ada tersurat dalam firman Tuhan. Pada hari Tuhan kita akan dihadapkan pada pengadilan Tuhan. Dan ada 2 tahta pengadilan yang akan yang diperhadapkan pada manusia. Pada kebangkitan pertama, tahta pengadilan Kristus, kita melihatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai 10. Bagaimana tahta pengadilan Kristus itu akan diperhadapkan pada orang-orang yang percaya pada kebangkitan pertama. 2 Korintus pasal yang ke-5 2 Korintus pasal 5 ayat yang ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami berlari dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kamu berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita melihat di sini bagaimana tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus adalah pengadilan bagi orang-orang percaya yang akan menentukan seberapa besar upah yang akan diterima oleh kita orang-orang percaya atas ketekunan dan kesungguhan atau kesabaran dan kesungguhan kita selama kita mengiring dan melayani Tuhan. Inilah kita akan diperhadapkan pada tahta pengadilan Kristus pada kebangkitan yang pertama ya. Kita melihat di sini katakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tahta pengadilan Kristus ini diperuntukkan bagi orang-orang percaya yang yang akan dihakimi oleh hakim yang adil, yaitu Yesus sendiri. Mengapa Yesus dikatakan hakim yang adil? Sebab Bapa sudah menyerahkan penghakiman. Bapa tidak melakukan penghakiman, tetapi Bapa sudah serahkan kepada Yesus dia. Itu kita dapat baca di dalam Yohanes ya,
Saudara, baik Yohanes 5 ayat 22 maupun Yohanes 9 ayat 39, di situ dikatakan, kita tidak baca sekarang, tapi di sini kita melihat tahta pengadilan Kristus adalah pengadilan bagi orang-orang percaya yang akan menentukan seberapa besar upah yang akan kita terima atas perbuatan kita, kesungguhan ketabahan kita di dalam kita melayani, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Jadi ada upahnya. Begitu juga dengan mahkota. Ada permata-permata, ada yang sedikit permatanya, bahkan ada yang tanpa mahkota. Itu sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup kita. Nah, dan kalau kita melihat di Wahyu 20, di situ juga ada tahta. Tahta putih yang besar. Wahyu 20 ayat 11. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia dengan huruf besar Yesus yang duduk di atasnya, dari hadapan lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bagaimana kita lihat di sini, langit dan bumi lenyap. Ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tahta putih yang besar adalah tahta pengadilan bagi orang-orang yang tidak percaya, yang akan menentukan hukuman yang pantas bagi mereka. Hukuman dan penganiayaan bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengiring Yesus. Jadi semua ini ada, Tuhan sudah firmankan bagi saya dan saudara di dalam Alkitab. Yang saudara pegang mungkin Alkitab atau Alkitab yang saudara baca lewat HP. Di sini sudah ada bahwa Tuhan akan melakukan apa saja, bahwa Allah akan melakukan apa saja. Kita diperingatkan lewat Yakobus tadi, Yakobus pasal yang ke-5. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Kapan saja dia bisa masuk untuk menghakimi. Kapan saja dia bisa datang bagi saya dan saudara. Dan di sini dikatakan tahta putih adalah pengadilan bagi orang-orang menentukan hukuman apa yang pantas selama mereka hidup. Mereka sudah melakukan apa saja. Mereka tidak percaya Yesus, dan mereka akan menentukan hukuman bagi mereka, dan juga menentukan penganiayaan kekal yang terjadi dalam neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berat membawakan ini semua. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita diperingatkan oleh surat Yakobus ini, bahwa tetaplah sungguh-sungguh sabar, tekun dalam mengiring dan melayani Tuhan, melayani Yesus, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Berdoalah supaya kita semua penuh dengan kemuliaan Tuhan, sebagaimana Rasul Petrus tadi berdoa buat jemaat yang ada di Kolose. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, supaya apa? Kita layak ada di dalam tahta pengadilan Kristus. Ada buku kehidupan yang dibuka, tapi ada buku yang lain dibuka. Kita sering nyanyi, kalau ada kedukaan, atau ada baptisan, namamu di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Pantai Kosta biasanya nyanyi lagu itu kalau kita diingatkan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, nama kita ada di dalam buku kehidupan kekal. Jangan sampai ada di dalam buku yang lain, buku kewinasan kekal yang ada hanya siksaan, neraka dan lain-lain. Karena apa? Kita tidak sabar dan tekun dalam mengiring akan Tuhan.
Tetaplah sabar dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tetaplah tekun. Tekun berarti berkesinambungan kita melakukan firman Tuhan. Supaya semakin hari kehidupan kita semakin berlayak, semakin berkenan untuk ada. Untuk layak menghadap tahta pengadilan Kristus itu. Sehingga kita dapat dikatakan, kita dapat menentukan ketika Tuhan dapat menentukan upah yang kita terima di dalam kehidupan kekal itu. Tadi saya katakan berdoalah supaya kita semua dipenuhi kuasa kemuliaan Tuhan sehingga kita beroleh kekuatan untuk tetap sabar dan bertekun sampai pada kedatangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan saya pribadi. Firman Tuhan ini saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua jemaat Tuhan untuk mari sungguh-sungguhlah dalam mengiring Tuhan, sungguh-sungguhlah dalam mengikuti Yesus, sungguh-sungguh lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita sekalian. Yesus akan menghakimi dunia ini. Dan biarlah pastikan nama kita ada di dalam buku kehidupan kita. Allah Bapa, tadi saya katakan bahwa Allah Bapa tidak menghakimi karena sudah diserahkan kepada anaknya atau putranya yaitu Yesus di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-22. Dan kalau kita lihat di sini, di ayat yang ke-11, ayat yang terakhir, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ayat yang ke-10 dulu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kesabaran dan ketekunan daripada teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu siapa aja nabi yang ada di dalam Alkitab? Kalau belum tahu silakan baca Alkitab. Nabi Rasul, ikuti dia. Apa yang dia katakan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, melihat teladan dari para nabi yang sabar dan tekun melakukan kehendak Tuhan, mereka pasti ada di dalam buku kehidupan. Begitupun dengan saya dan saudara, akan ada di dalam buku kehidupan kekal ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan bagi kita saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai mengingatkan saya dan saudara. Dan di sini dikatakan dalam ayat yang terakhir dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bukankah Allah yang kita sembah penyayang dan penuh belas kasihan? Dia penyayang dan penuh belas kasihan karena dia mau mati bagi saya dan saudara. Dan teladan dari Yesus ini membawa kita dapat memiliki, membawa kita dapat mempunyai nama dalam buku kehidupan itu. Sebab itu pada pagi hari ini mari kita lakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita terseret oleh segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia ini, tapi biarlah kita bersungguh-sungguh dalam kita mengiring akan Tuhan.